Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin baru ada kesempatan ya membuat video ya tentang menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kepada Bang Asdin bahwa Bang, berapa sih jarak tanam sawit di gunung apabila dibuat terasering seperti ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini depannya Bang Asdin ya. Ini ada sawit, adalah sawit perusahaan yang mana ini dibuat terasering ya teman-teman. Biar lebih jelasnya, ini sawit perusahaan ya teman-teman, area perusahaan, lahan perusahaan ya. Ya, jadi jarak tanam apabila teman-teman membuat lahan terasering seperti ini di gunung ya, khususnya di gunung ya teman-teman, ini bisa teman-teman memakai jarak ukuran ya 7x7 ya, 7x7 atau 8x8 atau 7x8, yang mana saja yang teman pilih. Jadi ada 3 jarak yang dipakai di lahan perusahaan ini ya teman-teman, khususnya di daerah gunung ini. Mereka membuat terasering ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini terasering yang mereka buat ya. Itu mereka memakai jarak 7x7 ya, atau ada juga yang memakai 7x8 dan ada juga yang memakai 8x8. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana ya. Yang penting kalau teman-teman memakai terasering yang tinggi seperti ini ya. Ya, ini posisi sawit yang ada di bawah itu agak pendek, kemudian sawit yang posisi baris sawit yang agak di atas itu agak tinggi ya. Kalau posisi teraseringnya seperti ini, sawit yang di atas itu agak tinggi tempatnya ya, kemudian yang di bawah ini agak pendek, itu teman-teman bisa memakai jarak yang pendek ya, 7x7 boleh atau 7x8. Kenapa 7x7 atau 7x8 boleh? Itu Bang Asdin tidak berpengaruh ya, atau tidak terlalu rapat ya. Jadi itu tidak terlalu rapat ya teman-teman. Bagusnya itu teman-teman pakai yang 7x8 kalau menurut Bang Asdin ya. Ya, jadi jarak ke samping itu 7 meter ya, 8 meter ya, jarak ke samping itu 8 meter. Kemudian jarak yang dari terasering bawah dengan terasering ke atas itu 7 meter boleh. Ya, apakah daunnya tidak bersentuhan Bang Asdin atau tidak terlalu rapat? Ya, tentunya tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena posisi sawit yang ada di bawah ini itu daun, ujung daunnya itu sejajar dengan batang sawit yang ada di atas. Bisa teman-teman lihat ya. Ya. Ini perbedaan terasering yang di bawah dengan di atas ya. Jadi ujung sawit yang berada di terasering paling bawah ini itu sejajar dengan pohon sawit yang berada di terasering yang paling atas. Jadi apabila jaraknya itu rapat ya, 7x7 atau 7x8, otomatis daunnya tidak akan ketemu ya. Dan mungkin yang akan ketemu nanti ya sawit yang berada di sampingnya ya, seperti ini ya. Mungkin hanya yang di sampingnya yang akan ketemu. Tapi kalau teman-teman memakai jarak yang di samping ini sekitar 8 meter, itu sudah sangat jauh. Jadi kalau memakai atau menanam bibit yang daunnya pendek ya, tidak panjang, itu tidak akan terlalu ketemu. Tapi kalau memakai jarak yang menanam bibit sawit yang daunnya panjang-panjang, itu ketemu, tapi tidak terlalu bermasalah ya teman-teman, tidak terlalu rimbun juga ya. Dan khusus untuk jarak terasering yang pertama ini, yang di bawah dengan yang di atas, itu walaupun rapat tidak bermasalah. Kenapa? Karena daunnya tidak akan mungkin bersentuhan. Kenapa? Karena terasering yang
ada di atas itu sangat tinggi daunnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi yang Bang Asdin jelaskan tadi bahwa ujung daun yang sawit yang ada di terasering bawah ini itu rata atau sama atau sejajar dengan pohon sawit atau buah sawit yang mana pohon sawit itu berada di terasering paling atas. Kita juga sebaliknya lagi, selanjutnya yang paling atas juga seperti itu ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah itu bisa dilihat ya, itu ujung daunnya yang terasering bawah itu sama dengan pohon sawit yang ada di terasering paling atas ya. Kemudian Bang Asdin sarankan juga ya teman-teman, kalau teman-teman lahan teman-teman itu tidak memakai terasering seperti ini, seperti sawit perusahaan ini, hanya memakai tapal kuda ya, atau terasering ada di videonya Bang Asdin sebelumnya itu ya teman-teman ya, cara menanam sawit di gunung itu hanya tapal kuda dipakai, hanya teraseringnya itu hanya di belakang pohon sawit saja, dibikin mungkin lebar 2 meter ya, dan panjangnya mengelilingi atau melingkari pohon sawit. Itu jangan teman-teman pakai jarak yang 7x7 atau 7x8 ya. Bang Asdin sarankan teman-teman memakai jarak yang 8x8. Kenapa? Karena dia daunnya itu terasering yang atau pohon sawit yang berada di terasering paling bawah atau pohon sawit yang berada di tapal kuda paling bawah, perbedaannya dengan pohon sawit yang berada di tapal kuda paling atas itu tidak jauh berbeda ya. Itu daunnya sama ya, posisi sawitnya itu sama teman-teman, walaupun dia agak gunung itu tidak terlalu beda jauh. Jadi jangan menanam ukuran 7x7 atau 7x8. Kenapa? Karena sawit yang berada di bawah, di area bawah, dan sawit yang berada di area atas itu ujung sawit yang paling bawah itu sejajar atau mungkin hanya beda 1 meter saja ya teman-teman dengan ujung sawit yang sawit itu berada di area atas. Jadi Bang Asdin sarankan jangan menanam yang jarak 7x7 atau 7x8, nanti akan sangat rapat ya. Itu sama saja dengan teman-teman menanam di dataran rendah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman jawaban dari Bang Asdin. Tinggal teman-teman lihat posisi lahan sawit teman-teman itu yang di gunung, apakah teman-teman menggunakan terasering seperti punyanya perusahaan ini, atau teman-teman hanya menggunakan tapal kuda ya, atau tidak menggunakan terasering sama sekali, hanya kebetulan lahan sawitnya teman-teman itu agak gunungnya mungkin tinggi seperti itu ya, atau seperti ini tapi tidak menggunakan terasering ya. Jangan teman-teman samakan jaraknya. Kalau lahan teman-teman yang di gunung itu memakai terasering seperti ini, bisa teman-teman pakai ukuran 7x7 atau 7x8. Tapi kalau teman-teman lahan teman-teman yang ada di gunung tidak memakai terasering, hanya memakai tapal kuda, Bang Asdin sarankan teman-teman pakai yang 8x8 ya. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Jadi lihat posisi lahan ya, lahan teman-teman masing-masing ya, walaupun sama-sama gunung, tapi teman-teman harus lihat apakah teman-teman memakai terasering atau hanya memakai tapal kuda. Jadi sudah jelas ya teman-teman, yang tinggal teman-teman pilih yang mana teman-teman mau pakai jaraknya ya, itu terserah ya. Tapi sudah Bang Asdin jelaskan, kalau yang terasering pakai yang jarak yang 7x8 atau 7x7 boleh, tapi kalau yang hanya memakai tapal kuda, pakailah jarak yang 8x8 atau 8x9 boleh ya. Oke teman-teman, kalau ada yang belum jelas atau tidak sepaham, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau Bang Asdin bisa jawab, Bang Asdin akan perbaiki lagi dengan cara menjawabnya melalui sebuah video ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Tolong dibantu ya channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi dan atau pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Oke teman-teman,
untuk kerjasamanya dan bantuannya. Bang Asdin ucapkan banyak terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.